Bayangkan, kamu adalah seorang master jujutsu di era samurai yang hampir berakhir. Lalu tiba-tiba kamu jatuh cinta pada seni bela diri asing yang dianggap kasar dari Okinawa. Inilah kisah Hironori Otsuka, pria yang berani menantang tradisi kaku Gichin Funakoshi demi satu visi. Membuat karate menjadi lebih cerdas, bukan sekadar lebih keras. Dia tidak hanya ingin memukul, dia ingin menari di sela-sela serangan lawan. Inilah lahirnya Wado Ryu, ketika kekuatan bertemu dengan kelenturan. Hironori Otsuka lahir pada 1 Juni tahun 1892 di kota Shimoda-tei, Ibaraki, Jepang. Ia lahir dari keluarga yang cukup mapan. Ayahnya bernama Tokujiro Otsuka, berprofesi sebagai dokter. Sebagaimana diketahui, Otsuka pertama kali belajar karate itu kepada Gichin Funakoshi, kemudian kepada Choki Motobu. Namun, Otsuka sebelum mengenal karate, ia sudah menguasai seni bela diri jujutsu. Mari kita kembali dulu ke masa Otsuka sebelum bertemu dua master karate tersebut. Otsuka sudah mengenal seni bela diri sejak usia 5 tahun. Pamannya, Chojiro Ebashi, mengajarkan Otsuka kecil jujutsu. Namun, Otsuka tidak begitu lama belajar kepada pamannya, ia kemudian belajar di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Pada usia 13 tahun, Otsuka meneruskan pelajarannya di bawah bimbingan Tatsusaburo Nakayama yang mengajarkan Otsuka Jujutsu, aliran Shindo Yoshin Ryu. Otsuka belajar di Universitas Waseda di Tokyo. Ia mengambil jurusan administrasi bisnis. Di masa awal kuliah, ia rajin berlatih jujutsu di klub-klub sekitar tempatnya tinggal. Duka menerpa Otsuka. Ayahnya meninggal dunia. Ia pun terpaksa tidak melanjutkan studinya. Otsuka memiliki keinginan untuk menjadi instruktur. Namun, demi menghormati keputusan sang ibu, ia memilih bekerja di sebuah bank swasta sebagai juru tulis. Pada 1 Juni tahun 1921, Otsuka menerima sertifikat izin mengajar atau Menkyo Kaiden dari Tatsusaburo Nakayama. Meskipun secara legalitas Otsuka menguasai jujutsu, namun ia tidak menjadikan jujutsu sebagai seni bela diri utamanya. Dan di kemudian hari ia mendengar tentang seorang master karate dari Okinawa yang membuka kelas di beberapa universitas di Tokyo. Sekitar tahun 1922, Otsuka mulai belajar karate di bawah bimbingan Gichin Funakoshi. Di tahun 1928, ia menjadi asisten instruktur bagi Funakoshi. Di sekitar tahun yang sama, ia juga belajar kepada Motobu dan Kenwa Mabuni. Pada awal 1930-an, Otsuka memutuskan berpisah dari Funakoshi disebabkan perbedaan filosofis tentang karate. Ada yang menyatakan bahwa itu disebabkan Otsuka ingin fokus belajar kepada Motobu. Otsuka mulai belajar kepada Motobu sekitar tahun 1927 atau ke 1928. Ketertarikan Otsuka pada Motobu muncul karena reputasi Motobu sebagai petarung praktis yang sangat efektif. Sementara Otsuka merasa kurikulum Funakoshi terlalu terpaku pada kata. Otsuka belajar secara intensif kepada Motobu selama kurang lebih 2 hingga 3 tahun. Meskipun durasi ini terlihat singkat, jika dibandingkan dengan masa belajarnya pada Funakoshi, intensitas dan dampaknya sangat besar. Karena Otsuka sudah memiliki dasar jujutsu yang sangat kuat, ia mampu menyerap prinsip-prinsip tempur Motobu dengan sangat cepat. Selama periode tersebut, Otsuka sering mengunjungi Motobu di penginapannya atau di dojo kecil milik Motobu di Tokyo. Hubungan ini awalnya dilakukan secara cukup tertutup, karena secara etika bela diri Jepang, berpindah guru atau belajar kepada rival guru sendiri dianggap kurang sopan. Namun, rasa haus Otsuka akan aplikasi pertarungan nyata membuatnya tetap berguru pada Motobu untuk mendalami Naihanchi, kata, dan teknik tangan jarak dekat. Apa yang Otsuka dapatkan dari perjalanannya tersebut?
Pertama, Shindo Yoshinryu. Semua dimulai di sini. Sebelum mengenal karate, Otsuka adalah seorang master jujutsu. Fondasi. Ia mempelajari prinsip Yawara, artinya kelembutan, Tai Sabaki, artinya pergerakan tubuh, dan kuncian sendi. Output. Ini menjadi otak dari sistem bertarungnya. Ia selalu berpikir, bagaimana mengalahkan lawan dengan tenaga minimal. Kedua, pertemuan dengan Gichin Funakoshi. Pondasi. Funakoshi memberikan kerangka berupa kata pinan, kushanku, dan lain-lain, dan sistem kepangkatan sabuk hitam. Output. Otsuka mulai dikenal sebagai murid jenius Funakoshi bersama Makoto Gima. Namun ia mulai merasa karate Funakoshi terlalu kaku untuk aplikasi praktis. Ketiga, pertemuan dengan Choki Motobu. Karena merasa kurang puas dengan aspek duel, Otsuka mencari Motobu secara diam-diam. Pondasi. Motobu mengajarkan efisiensi jarak dekat, penggunaan tangan yang simultan, dan penggunaan naihanchi, kata sebagai inti kekuatan. Output. Otsuka mulai mengubah kuda-kuda rendah Funakoshi menjadi kuda-kuda tinggi yang lebih lincah dan siap tempur. Setelah menyerap ilmu dari ketiga sumber tersebut, Otsuka menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bertahan di bawah bayang-bayang Funakoshi. Ia menggabungkan ketiga elemen tersebut ke dalam satu sistem. Bentuk atau etika dari Funakoshi. Kecepatan atau kumite dari Motobu. Kelembutan atau kuncian dari Jujutsu. Terbentuklah Wadoryu, yang secara resmi diakui sebagai organisasi mandiri pada tahun ke-1934. Kesimpulan singkat, Wadoryu adalah karate Funakoshi yang dipraktikkan dengan logika pertarungan, Motobu, dan menggunakan mekanika tubuh, Jujutsu, Otsuka.